Tiruan yang Anda sebutkan itu nyata. Xiao Yan tidak mau menjawab Yuyan, yang bahkan lebih gila dari saat pertama kali bertemu permaisuri. Tentu saja itu benar, tapi klonnya agak aneh. Apakah bisa diambil? Dan Anda perlu melihat materinya. Yuyan mengangguk patuh, sepertinya menyerah pada Xiao Yan. Tapi Xiao Yan tahu bahwa karena wanita di depannya adalah tiruan dari dibandingkan dengan keanehan klon tersebut, wanita di depannya adalah yang paling aneh. Di mana tiruannya? Xiao Yan bertanya. Tentu saja tidak ada di sini. Jika Anda ingin datang ke sini, Anda harus tahu bahwa Anda tidak bisa membawanya pergi dari sini. Jawab Yuyan. Pada saat ini, dia masih menatap pakaian Xiao Yan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan dadanya jelas lembut, tetapi bahkan ketika dia mengenakan gaun merah panjang, dia masih memasukkan pengetahuan Yesu Eleng untuk membuatnya setara. Pantas saja dia meremehkanku, ternyata wanita di sebelahku lebih tua dariku. Saya harap Yuyan akan menepati janjinya. Xiao Yan berkata dengan dingin, menatap Yuyan dengan tatapan acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa dia baru saja melakukan tindakan anti-inflamasi untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi memiliki kesan yang baik padanya. Jangan khawatir, tepati kata-katamu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus menepati janjimu pada ramuan yang kamu janjikan padaku. Mata indah Yuyan melengkung menjadi bulan sabit menghadapi ketidakpedulian Xiao Yan. Dia sepertinya tidak menganggapnya serius, dan masih memiliki senyuman manis di wajahnya. Sudah beres, saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Yuyan, jadi mari kita bertemu lagi di luar gerbang kuno. Kata Xiao Yan. Anda ingin mengusir saya. Yuyan sepertinya tidak mau pergi. Tapi Xiao Yan tidak mau ikut dengannya. Bagaimanapun, kekuatan yang dibawa oleh keberuntungan hanya sementara. Siapa yang tahu jika Yuyan tiba-tiba berubah pikiran dan melakukan kesalahan padanya lagi. Jangan khawatir, aku akan mengendalikan diriku meskipun kamu sangat menggoda. Yuyan mengerutkan bibirnya dan menatap Xiao Yan dengan menyedihkan, berharap dia bisa tetap tinggal. Seseorang. Ketika Xiao Yan mendengar kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Bukankah ada orang yang mendeskripsikan makanan? Yuyan sepertinya menganggap Xiao Yan sebagai mangsa. Bahkan mata yang menatap Xiao Yan saat ini bersinar, seolah dia bisa ngiler kapan saja. Hasrat tahu, lalu apakah harus melalui hubungan intim terus-menerus untuk bisa menerobos? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak juga. Hanya mereka yang beruntung saja yang mau tidak mau aku bisa mencium aura dan wangi yang memancar darimu, sungguh memikat. Xiao Yan membuang muka dengan canggung dan menepuk Bai dengan lembut. Ternyata mereka yang mengandalkan keberuntungan berkumpul di sekitar Kuali untuk menyerap keberuntungan tersebut dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Xiao Yan berpikir, Fei, aku tidak menyerap keberuntungan. Aku tidak butuh keberuntungan. Menurutku wangimu sangat harum. Sama seperti tuan dan tuan jahat saat itu, kamu juga memiliki bau yang sama. Dibandingkan dengan mereka, kamu bahkan lebih baik. Jawab Yuyan. Fakta bahwa keduanya terdiam tiba-tiba terasa agak tak terkatakan. Saya ingat pertama kali saya bertemu dengan Raja Jahat. Saat itu, dia dipenuhi dengan roh jahat, membunuh orang seperti orang gila, dan haus darah. Dia adalah iblis yang keluar masuk dengan sepasang mata sipit dan mulut yang tajam. Selalu siap mengangkat sudut mulutnya. Penampilannya yang tampan membuatku merasa senang. Dia mencoba segala cara untuk mendekatinya dan hampir dibunuh olehnya. Saya masih sangat lemah saat itu dan tidak bisa memaksakan diri. Jadi saya menunggu sampai suatu saat dia mengalami perkelahian dan terluka parah, lalu saya obati, kemudian dia tergerak olehnya, dan akhirnya kami melakukan kontak kulit. Yuyan berkata perlahan, mendengarkan gosip tuan jahat, mata Xiao Yan masih berkedip,
dan dia juga penasaran seperti apa Tuan Jahat He Zun Sang dulu. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mencibir. Dia merasa Raja Jahat akan tergerak sejenak. Situasi sebenarnya adalah Yuyan memanfaatkan Ye Zongxiang untuk menggunakan trik pesona di negerinya, atau dia meminum beberapa pil untuk membingungkannya. Wewangian dan sejenisnya. Kalau tidak, kata-kata itu tidak akan keluar dari jepit rambut berlapis naga dan phoenix. Tapi aku tidak menyangka pada akhirnya dia pergi dan mengkhianati ketulusanku. Yuyan mengertakkan gigi saat dia berbicara. Dia tidak hanya menempati tubuh wanita, tapi juga seluruh hati wanita. Xiao Yan menatap Yuyan dengan tatapan tak berdaya di matanya, tepat sebelum dia hampir datang, seorang wanita mengambil alih tubuhnya. Sebagai Santou Xiao Yan, dia buru-buru terus bertanya. Apakah Murakami peduli terhadap semua makhluk hidup? Belum lagi, aku tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Meskipun dia sangat kuat, dia tampaknya tidak pandai dalam hal itu. Tidak peduli seberapa keras aku, kurasa dia tidak menyukai wanita. Yuyan menunjukkan ekspresi penyesalan, dan sepertinya Yang Mulia telah melarikan diri. Saya adalah reinkarnasi Yang Mulia, Xiao Yan, yang berbicara dengan benar. Yuyan memandang Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Jadi kamu sangat tidak menyukai wanita. Xiao Yan tertegun sejenak, meski merasa tidak berdaya, ini sepertinya cara yang baik untuk menghilangkan pikirannya. Saya sudah lama melupakan dan kehilangan semua nafsu. Saya tidak suka wanita atau pria. Xiao Yan berkata bahwa dia berharap dengan mengatakan ini, Yuyan akan terlihat lebih tegak setelah melihatnya. Jika Anda tidak bisa menjadi bos, Anda tidak bisa melakukannya. Apa yang telah saya latih adalah melupakan perasaan saya. Untuk berlatih dengan cara ini, saya harus mengalami segala macam emosi. Hanya setelah dipupuk oleh emosi yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya saya dapat menghilangkannya. Sungguh menyedihkan, tapi tidak masalah. Saya punya beberapa resep di sini yang diformulasikan khusus untuk mengatasi hal ini. Anda bisa melihatnya. Saat Yuyan berbicara, dia benar-benar mengeluarkan beberapa batu giok. Tidak perlu untuk. Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Dibandingkan dengan hinaan tadi, Xiao Yan merasa dia lebih kuat dari tuan yang baru saja membungkuk. Tapi demi kepolosan saya sendiri, saya hanya akan menanggung reputasi buruk ini untuk saat ini. Setidaknya untuk sementara waktu berhenti melihatnya sebagai mangsa. Jangan malu, Anda seorang apoteker, hanya dengan melihat obat ini Anda sudah tahu pasti manjurnya. Yuyan melemparkan slip giok langsung ke Xiao Yan kali ini, Xiao Yan menyapu potongan sebelumnya untuk membuat pertunjukan lebih realistis. Pil Jiulong Zenyang, pil ini dapat memperbesar ukuran 10 kali lipat, menunda peradangan, dan segera menarik kembali pikiran, bahkan menjalani pemeriksaan pendahuluan. Jika Anda tidak dapat melakukannya demi kepolosan, maka Anda bisa tidak melakukannya. Xiao Yan merasa getir di hatinya, jika istrinya mengetahui hal seperti itu, mereka pasti akan membela dan memperjuangkan Xiao Yan. Saya hanya tidak menyangka bahwa reputasi seumur hidup saya akan dikalahkan, bagaimana menanggung kesulitan dan mencari kesempurnaan. Ketika Anda kembali ke Wansheng Demon Realm, saya akan menyiapkan bahan obat untuk Anda. Anda dapat yakin untuk membantu orang lain sampai akhir. Yuyan menepuk dadanya dan berkata dengan wajah serius. Jadi mari kita bahas tentang gambar sisa ini terlebih dahulu. Dan warisan No. 5 Xiao Yan mengubah topik dan mengambil gambar sisa yang dia gunakan untuk mengobati peradangan ketika dia menjadi wanita pelarian bersama Yan Hua.